Nah kan, gimana Prabowo nggak ngos-ngosan, kena tampol, lalu strategi dengan Budiman gagal total, dalam survei pun menurun. Ini baru sentilan ya, belum perang frontal sama Pak Jokowi dan Gibran. Ketika mereka sudah bisa ikut kampanye. Halo guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada dua orang yang amat sangat populer menjelang Pilpres 2024, yakni Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mereka berdua seakan jadi matahari kembar yang terang benderang. Dalam arti, dikenal oleh mayoritas rakyat negeri ini, menjadi perhatian publik dimanapun mereka berada. Presiden Jokowi punya angka kepuasan terhadap kinerjanya yang sangat tinggi. Sementara Gibran punya prestasi sendiri, terlepas dari statusnya sebagai anak presiden, sebagai wali kota Solo. Gibran sudah bikin banyak terobosan dan terkenal gercep dalam menanggapi keluhan warga. Sehingga angka kepuasan masyarakat Solo terhadap kinerja Gibran pun membumbung tinggi mencapai 96%. Gibran juga sangat dikenal di medsos, oleh kawan maupun lawan. Beberapa kali terlihat Gibran menyapa netizen yang memusuhinya dengan cara yang kocak ya. Bahkan pernah meminta maaf pada lawan politik yang mengkritiknya. Bukan karena Gibran beneran salah sih, tapi karena Gibran memang sedang mengajarkan kesantunan pada warga masyarakat. Kombinasi Presiden Jokowi dan Gibran memberikan dasar yang kuat untuk menarik para pemilih. Generasi yang lebih muda, para pemilih muda dan pemula, akan memperhatikan siapa yang didukung oleh Gibran. Sisanya, para pemilih lama akan melihat pada siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Prabowo sudah membuktikan bahwa kedekatan dengan Presiden Jokowi dan Gibran itu memberikan efek positif pada elektabilitasnya. Dari yang dulu hanya di urutan ketiga, angka Prabowo terus naik hingga sempat merajai survei-survei. Tapi ada tapinya, Prabowo ternyata hanya ingin berkuasa. Ini tercetus sendiri dari mulutnya dalam momen deklarasi dukungan dua partai baru, Golkar dan PAN. Mau berkuasa loh ya, bukan mau memimpin negara dan bangsa, bukan mau melayani rakyat, tapi mau berkuasa. Beda banget sama Presiden Jokowi dong ya. Prabowo akhirnya membuka topengnya sendiri. Niat majunya pres, kalau sekedar mau berkuasa, itu sih buat kepentingan diri pribadi, bukan demi kepentingan rakyat. Prabowo seakan mulai menabuh genderang perang. Ini ditambah dengan sudah terungkapnya strategi politik kubu Prabowo, yakni menjual kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan Gibran. Jualan baliho foto Jokowi, bukannya jualan prestasi. Jualan isu, Gibran dijadikan cawapres. Bahkan diduga di balik layar juga sudah ada yang bermain menyetir media, seakan ada perpecahan di antara Presiden Jokowi dengan PDIP atau Ibu Megawati. Pemberitaan di media itu kan bisa disetir ya. Misalnya dengan memberitakan pendapat dari pengamat politik, yang bisa saja disangka publik sebagai berita beneran, padahal hanyalah pendapat atau opini dari seorang pengamat. Adik Prabowo juga menyebut bahwa dukungan Golkar dan PAN terhadap pencapresan Prabowo adalah atas restu Presiden Jokowi. Nah ini juga sama, mana buktinya Presiden Jokowi menyebut kata per kata bahwa beliau merestui dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo? Kan gak ada. Isu arahan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo itu akhirnya dibantah oleh Presiden Jokowi, PAN, dan bahkan oleh Gerindra sendiri. Nah, dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa memang sepertinya ada yang bermain-main dengan media, berusaha mengarahkan pemberitaan media, seakan ada dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo, seakan ada perbedaan dan perpecahan di antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Seakan Presiden Jokowi sudah membelot dari arahan partainya yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Padahal, jelas-jelas Pak Jokowi hadir ketika Ibu Megawati mengumumkan resminya Ganjar Pranowo jadi capres yang diusung oleh PDIP. Jelas-jelas Pak Jokowi menyebut Ganjar
sebagai pemimpin masa depan yang berani dan punya nyali. Jadi wajar ya kalau saya pernah bilang dalam video sebelumnya bahwa dunia politik tanah air sudah memasuki masa perang. Presiden Jokowi juga ikut dalam perang. Tentu dengan cara yang terbatas. Tidak bisa atau belum bisa dengan cara sangat frontal ya, karena kan belum memasuki masa kampanye. Sementara yang maju nyapres ini kan salah satunya merupakan anak buah Presiden Jokowi sendiri dalam kabinetnya. Masa gara-gara mau nyapres melawan capres usungan partai Pak Jokowi, terus Pak Jokowi memecat yang bersangkutan dari jabatan menteri? Kan enggak begitu caranya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi hanya memberikan sentilan-sentilan yang sifatnya umum, tidak mengarah pada satu sosok capres. Itu yang terjadi dalam pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR beberapa hari lalu ya. Di dalamnya Pak Jokowi menyebut beliau bukan Pak Lurah, bukan ketua umum partai, bukan ketua koalisi partai. Bahwa beliau kerap dijadikan tameng oleh para elit politik, dipasangkan dengan capres dalam baliho-baliho. Hayo, siapa itu? Presiden Jokowi juga menyentil sebutan-sebutan kasar seperti pelanga-plongo dan Fir'aun. Hayo, siapa yang menyebut Pak Jokowi pelanga-plongo? Presiden Jokowi juga sempat menyentil soal jalan tol yang tidak bisa dimakan. Ini juga kayaknya familiar ya, dulu pernah ada yang ngomong gitu. Presiden Jokowi kalau nampol itu bisa komplit ya, walaupun nggak menyebut nama, tapi yang dengar bisa paham kok. Bahwa ada capres yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai tameng. Seakan kinerja dan prestasi dia sama dengan Pak Jokowi. Padahal dia setor tampang aja, nempel-nempel Pak Jokowi. Padahal dulu petinggi partainya suka merendahkan Pak Jokowi. Sekarang malah jualan prestasi Pak Jokowi. Des, kena deh. Sementara Gibran, yang diisukan bakal jadi cawapres Prabowo dan disebut-sebut sangat akrab dengan Prabowo, tahu-tahu jadi berita yang juga nampol bahwa Gibran belusukan menempel stiker bergambar Jokowi Ganjar di rumah-rumah warga di Solo. Ini juga nampol, karena ada beberapa kali pertemuan Prabowo dengan para relawannya di Solo, sedangkan penempelan stiker oleh Ganjar itu merupakan arahan dari partai, dari PDIP. Artinya, Gibran jelas dong pamer kesetiaan terhadap partainya. Ya masa Pak Jokowi enggak setia? Saya yakin ya tampolan dari Pak Jokowi dan Gibran ini mulai bikin Prabowo ngos-ngosan. Ditambah dengan masalah Budiman Sujatmiko yang akhirnya dipecat PDIP karena mendukung Prabowo. Setelah sebelumnya Budiman sempat kena sliding Gibran dalam acaranya PSI. Itu loh, ketika Gibran sambil senyum-senyum menyindir Budiman soal pemecatan, ketika Budiman menyebut PDIP sebagai partai kami. Pembelotan Budiman itu kan awalnya seperti mendatangkan keuntungan buat Prabowo. Namun, ternyata nggak ngefek. Publik ternyata melihat itu sebagai sebuah pengkhianatan. Budiman pun jadi politisi tercela. Sudah tidak lagi dipandang sebagai mantan aktivis yang hebat. Wadaw. Sementara itu, angka Ganjar Pranowo dalam survei terakhir mulai rebound ya. Alias balik menanjak kayak dulu. Gak cuma dari satu lembaga survei aja ya, tapi dari 3 lembaga. Yakni Indikator Politik, dan kemudian dari Litbang Kompas, dan juga dari lembaga survei SMRC. Bahkan angka elektabilitas PDIP sebagai partai pengusung Ganjar juga ikutan naik dalam survei Litbang Kompas. Nah kan, gimana Prabowo nggak ngos-ngosan? Kena tampol, lalu strategi dengan Budiman gagal total, dalam survei pun menurun. Ini baru sentilan ya, belum perang frontal sama Pak Jokowi dan Gibran. Ketika mereka sudah bisa ikut kampanye, saya kira kubu Prabowo harus mulai menyusun strategi baru, yang juga mengusung prestasi dan kinerja Prabowo. Cobalah kampanyekan kerja nyata Prabowo itu apa, tanpa bawa-bawa Presiden Jokowi. Belajar untuk mandiri. Karena beberapa waktu ke depan ada masanya, baik Pak Jokowi maupun Gibran sudah tidak bisa lagi ditempeli oleh Prabowo. Begitulah, ngos-ngosan. Kura-kura memang juara.
Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo. Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hat-trick, khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka! Kamu saya harus ganti baju dulu. Ganti baju? Kan spesial dari beliau soalnya. Nah, beda berarti. Bagus tapi cetakannya ya. Mantap ya. Tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat. Bapak ini merah banget. Ini bajunya kok hitam putih. Ada merah-merahnya. Gak ada unsur Pak? merahnya ya? Iya, Pak. Apa itu? Baju Bapak kok nggak merah Nggak ada banget? merahnya gitu loh, Pak. Kenapa pakai yang hitam putih? Darahku merah. Nggak usah diomongin lagi kalau soal itu. Oke. Tapi kalau ini ada ceritanya. Nah, saya suka nih ada filosofinya ini loh. Warnanya jelas, hitam putih tidak pernah abu-abu. Oke. Tarikan garisnya lurus. Oke. Tegas konsisten. Tahu nggak rekomendasi dari siapa? Dari siapa Pak? Pak Jokowi.